Salam damai, gembala baik yang murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua hari ini? Saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan penuh kasih sukacita Tuhan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diocesan Albertus Adiwinanto Widyasworo. Dan saya Benarit Marita akan menemani Romo Wenan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Wenan yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Halo Bu Marita, salam damai teman-teman ORK semuanya. Selamat jumpa semuanya. Bagaimana Romo, sehat? Sehat-sehat luar biasa Bu Marita, apa kabarnya? Baik, luar biasa juga Romo. Puji Tuhan Romo, terima kasih Romo sudah bersedia menemani di acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Wenam. Baik saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik dan Bu Marita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk mengawali hari ini dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu tidak pernah lalai dalam hidup kami. Setiap hari Engkau memegang tangan kami, meskipun terkadang kami cenderung untuk lari dari-Mu. Tetapi kasih setiamu selalu hadir bagi kami sampai dengan detik ini. Engkau selalu menunggu anak-anak-Mu untuk kembali datang kepadamu, menerima cinta-Mu, dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon Bapa, semoga melalui bacaan-bacaan suci hari ini, langkah-langkah kami senantiasa Engkau tuntun untuk dapat memasuki terang cahaya-Mu dan membuat kami semakin bergembira dalam beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah kutiupkan nafasmu, maka laut menutup mereka. Laksana timah mereka tenggelam dalam ombak dahsyat. Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Mika. Ya Tuhan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Bashan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri? Yang murka, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, sebagaimana telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, dan memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu dan menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geramu,
Murkamu yang menyala-nyala telah kau redakan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan, ya penyelamat kami, dan redakanlah rasa jengkelmu terhadap kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tidak maukah engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 yang akan disampaikan oleh Romo Wenan. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Aleluya, Haleluya, haleluya. aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wenan untuk kita semua. Silahkan Romo. Bu Marita dan teman-teman ORK sekalian, semuanya selamat jumpa. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Bu Marita baik-baik saja kabarnya ya. Iya Romo, terima kasih. Saya itu sedang mendengarkan tidak sengaja pasti ya lagu-lagu cinta anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman now. Jadi ketika saya membaca nubuatan Nabi Mika dan bacaan Injil, saya teringat kepada dua lagu cinta yang sering dinyanyikan anak-anak zaman sekarang. Lagu cinta yang pertama itu dinyanyikan oleh Lyodra Ginting, kalau Ibu pernah dengar dan teman-teman ORK pernah mendengarkan. Lagunya tuh kurang lebih seperti ini ya. Minta maaf kalau nanti suaranya nggak terlalu cocok dan terlalu pas. Tapi perasaannya yang mau saya sampaikan. Kurang lebih seperti ini. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir, ku kan menghilang, pergi darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untukmu. Jadi lagunya itu adalah tentang seseorang yang mau pergi ya, mau pergi meninggalkan kekasihnya, tapi dia masih mencintai kekasihnya. Sampai dia mengatakan, ya udah genggam tanganku, peluk diriku, cium keningku untuk yang terakhir. Tapi di mana nanti kamu terluka, kamu cari aku ada untukmu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa yang disampaikan seorang kekasih kepada orang yang akan ditinggalkannya. Nah, hari ini nubuat Mika, kita mesti tahu latar belakang konteksnya sedikit. Mika itu berada di zaman pemerintahan ya,
Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, zaman Nabi Yesaya kalau masih ingat ya. Di situ kerajaan Israel sudah terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan pada saat itu pembuangan belum terjadi, tapi bangsa-bangsa Israel di utara dan selatan itu sudah mengkhianati Allah yang selama ini menjadi junjungan mereka. Mereka sudah mulai menyembah Allah-Allah lain, dan oleh karena itu mereka lupa akan perintah-perintah Allah dan perjanjiannya. Sehingga pada saat yang akan datang akan ada serangan dari bangsa Asyur ya. Kalau kalau kita ingat ya, ada bangsa Asyur dan kemudian bangsa Babel. Artinya Mika ini mengatakan kalau kamu pergi dari Allah, kalau kita terpisah dari Allah, bangsa kita akan hancur. Ada Asyur akan menyerang, ada Babel akan menyerang, dan kita akan tercerai-berai. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan Mika. Tetapi lagi-lagi seperti pola kenabian pada umumnya, peringatan-peringatan dari Allah itu selalu disertai dengan harapan-harapan akan terjadinya penyelamatan dari Allah. Oleh karena itu, persis hari ini yang kita baca adalah bagian terakhir dari nubuatan Nabi Mika yang merupakan dalam subtemanya adalah doa minta tindakan akan belas kasihan Allah ya. Dikatakan ya, Nabi Mika mengatakan, siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Allah itu memberikan kebebasan kepada umat manusia. Tuhan itu selalu menawarkan cintanya, menawarkan apakah hari ini kamu mau aku kasihi. Itu setiap hari selalu seperti itu, teman-teman ORK dan Bu Marita. Setiap Anda membuka mata, setiap saya membuka mata, Tuhan itu selalu menawarkan, kamu mau nggak aku kasihi hari ini? Kamu mau nggak berjalan sama aku dalam cintaku sepanjang hari ini? Tetapi kalau kita menolak karena kita punya agenda-agenda lain dalam hidup kita punya kekhawatiran-kekhawatiran, kita punya rencana-rencana yang tidak kita diskusikan dengan Tuhan, itu sama artinya kita meninggalkan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu memberikan kehendak bebas dalam diri kita, makanya Tuhan mengatakan, ya sudah, kalau dalam lagu tadi ya misalnya, kalau kamu pergi dari aku ya sudah, sini aku cium dulu keningmu, aku peluk dulu. Hati-hati ya, kamu berjalan di luar rencanaku loh. Kalau sama Israel, hati-hati loh. Nanti bangsa Asyur sama bangsa Babel akan menyerang kamu loh. Tapi kamu nanti, kalau kamu jatuh, kalau kamu terluka, kamu cari aku ya. Aku ada untuk kamu. Nah, itulah Allah yang setia yang disampaikan oleh Mika ya. Allah yang mengampuni dosa, yang tidak pernah lupa akan kasih setianya dan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Jadi kalau suatu hari kita jalan atau kita membuka mata dan kita berjalan dengan keinginan sendiri tanpa melibatkan Allah, dalam arti tertentu Babel-Babel dan Asyur-Asyur bisa menyerang kita. Kita akan mengalami kesulitan dalam sehari-hari, setidaknya tidak ada rasa damai dalam hidup kita. Disitulah Babel dan Asyur mulai menyerang jiwa kita. Di saat itulah biasanya keputusan-keputusan yang salah kita ambil. Biasanya misalnya anak-anak muda kerap kali lupa ya, harus mencintai Tuhan lebih dulu daripada mencintai orang lain. Oleh karena itu kadang kita ini manusia-manusia yang sebenarnya terus-menerus butuh dipulihkan dan dicintai oleh Tuhan. Kalau kita sudah mengalami cinta Tuhan secara utuh, kita pasti bisa mencintai orang lain dengan porsi yang tepat, dengan sehat dan tanpa terluka. Nah, tapi Tuhan bilang, kalau kamu terluka, kamu datang ke aku ya. Nah, disitulah cinta Tuhan ya. Kalau kamu terluka, kamu datang kepadaku. Kalau menurut lagu tadi, aku ada untukmu. Kalau menurut Mika, Tuhan akan menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada anak-anak Abraham. Sahabat ORK, Tuhan kita punya cinta yang luar biasa. Bu Marita, Tuhan kita punya cinta yang luar biasa. Sekalipun kita lari dari Dia, sekalipun Babel dan Asyur akan menyerang kita, suatu saat kalau kita terluka dan kita jatuh,
kita memandang wajah Tuhan, Tuhan mengatakan, "Aku ada untukmu, kasih setiaku akan selalu menyertai." Itu dari bacaan pertama. Terima kasih Romo. Romo, apakah artinya dari ayat 20 Romo? Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, sebagaimana telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Itu artinya ayat itu apa Romo? Mika ayat bab 7 ayat 20 mengatakan, kiranya engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, ya. Kalau kita ingat lagi kisah bagaimana Allah menolong Yakub, Allah menolong Abraham, itulah yang menjadi patokan dasar perjanjian kesetiaan Allah kepada umat Israel. Contoh, Abraham itu kan diminta migrasi ya, dari sebuah kota yang sangat jauh, daerah yang jauh namanya Ur Kasdim. Dia disuruh berjalan ke suatu tempat tanah terjanji di daerah Mesopotamia, di daerah yang saat ini disebut sebagai Yerusalem atau tanah terjanji. Perjalanan Abraham itu banyak sekali kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian seperti misalnya bertemu dengan Firaun, bahaya-bahaya yang ia alami. Tapi tangan-tangan Tuhan senantiasa menyertai Abraham dari permasalahan-permasalahan dan bahaya-bahaya yang dialami Abraham. Begitu pula Yakub ya, Yakub yang disebut juga Israel. Dalam perjalanannya dia pernah melarikan diri dari kakaknya ya, menjadi orang buangan pula, dan Tuhan itu terus-menerus menyertai dia meskipun Yakub juga bukan orang yang terlalu setia kepada Tuhan. Bahkan ada satu tempat di mana Yakub melawan Tuhan dan kakinya menjadi pincang. Ya, jadi pergumulan Yakub yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan Abraham yang disertai oleh Tuhan merupakan dasar perjanjian orang Israel bahwa dalam keadaan apapun Tuhan akan menyertai umat pilihannya. Termasuk kita, dalam keadaan apapun Tuhan akan menyertai kita. Dalam kondisi apapun karena perjanjiannya Tuhan menyertai kita. Terima kasih Romo. Romo, apa hubungannya dengan Mazmur tanggapan kita hari ini Romo? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ya, Mazmur tanggapan yang menyerukan perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, itu merupakan seruan iman seorang pemazmur yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sedang dalam kondisi yang terpisah dari Tuhan. Namun demikian pemazmur ingat apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham dan kepada Yakub pendahulunya. Sehingga Mazmur dengan keyakinan iman mengatakan, kalau aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan menunjukkan kasih setianya kepadaku. Oleh karena itu, dalam bait Mazmur-Mazmurnya dikatakan, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami ya, dan redakanlah sakit jengkelmu terhadap kami. Tidak maukah engkau menghidupkan kami kembali? Jadi ini adalah seruan iman di mana pemazmur mengalami kesulitan karena dia sadar ini karena kesalahan dia. Bukan karena Tuhan yang mau, tapi karena kondisi umat manusia yang melarikan diri, memisahkan diri dari cintanya Tuhan. Tapi ada satu titik di mana ia sadar, aku harus kembali berseru kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan mengatakan atau ada ayat kitab suci yang mengatakan, bila hari ini engkau mendengar seruan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan itulah Mazmur yang berteriak menyerukan suaranya kepada Tuhan, Tuhan perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu. Begitu Bu Marita dan teman-teman ORK. Adakah pesan-pesan Romo dari bacaan pertama ini untuk sahabat Oase Rohani Katolik Romo? Baik, pesan-pesan pertama tetap saya sampaikan ini seperti lagu cinta ya. Yang memilih untuk melarikan diri dari Tuhan itu pasti bukan Tuhan. Pasti kita, manusia, yang punya kecenderungan untuk lari dari Tuhan. Karena kekhawatiran, duri dalam daging kita, duri-duri semak belukar di sekitar tanah kita, atau tanah kita yang masih belum gembur, masih banyak kerikil-kerikilnya, sehingga kita kurang percaya terhadap penyertaan Tuhan. Nah, pesannya adalah,
Kalau Anda dalam kondisi seperti saat ini, serukanlah seperti pemazmur. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan akan menjawab, aku akan menunjukkan kasih setiamu kepadamu. Kalau seperti lagu cinta anak muda tadi, kalau dimanapun engkau terluka, cari aku ada untukmu. Terima kasih Romo. Tuhan sungguh luar biasa ya Romo ya. Tuhan selalu ada untuk kita. Romo, adakah sebuah doa yang bagus sekali, entah dari puji syukur atau doa apa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, Romo? Kalau saya kira ada satu doa pengembara yang seringkali didoakan secara repetitif ya, secara berulang-ulang ketika ia sedang dalam perjalanan. Dan doa ini diambil dari doa si buta ketika Yesus masuk ke kota Yeriko. Doanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau Anda sedang tidak dapat berdoa apapun ya, tidak dapat menyerukan apapun, kadang kita kalau sedang terpisah dari Tuhan, kita susah berdoa. Tapi kata-kata atau doa yang mudah ada, Yesus anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa. Sesingkat itu dan diulang-ulang terus-menerus sampai kita menemukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Romo, sungguh luar biasa sekali doa yang singkat namun menguatkan hati kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan masih ada bersama Anda Romo Diocesan Albertus Adiwinanto Widyasworo atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Wenan. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Wenan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bila Anda mempunyai pertanyaan, usul atau saran, silahkan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Wenan untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Baik teman-teman ORK, Bu Marita, bacaan Injil hari ini, tentunya kita tahu bahwa ketika Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku ya, lalu menunjuk kepada murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Kita pasti memahami dengan sangat mudah secara intuisi iman kita bahwa Tuhan Yesus pasti tidak bermaksud menyangkal Ibu Maria dan saudara-saudaranya yang datang ketika menghampiri Yesus di tempat di mana ia berbicara dengan orang banyak. Melainkan kita menyadari bahwa Tuhan itu membuka ruang kepada siapa saja untuk memasuk kepada lingkaran pribadinya Tuhan, masuk ke dalam intimitas bersama Tuhan. Jadi intimitas dan kedekatan dengan Tuhan, dengan Yesus, itu tidak terbatas dari saudara-saudari atau ibu biologisnya. Tapi untuk menjadi saudara-saudari, ayah, ibunya Yesus adalah melakukan perintah Bapanya di surga, melakukan perintah Tuhan. Dan dengan demikian kita masuk ke dalam relasi intim sama Tuhan Yesus. Nah, yang mau saya sampaikan di titik di mana kita masuk kepada relasi intim adalah kegembiraan yang tidak ada batasnya ketika kita masuk ke dalam intimitas bersama Tuhan. Para mistikus dari waktu ke waktu itu senang sekali ketika mereka bisa menyadari bahwa hidup yang mereka hidupi ini selama ini sebelum mengenal Kristus adalah kesia-siaan. Dimulai dari Paulus ya, Paulus ketika dia memasuki intimitas dengan Tuhan,
dia menjadi saudaranya Yesus, dia menjadi lingkaran terdalamnya Yesus, dia mengatakan, "Setelah mengenal Kristus, bagiku semua aku anggap sampah," ya. Paulus bisa mengatakan seperti itu. Dan mistikus-mistikus seperti Fransiskus Asisi pun mengatakan, "Oh, cinta, sungguh terlambat aku mengenal engkau. Hatiku tidak akan dapat beristirahat dengan damai sebelum aku bisa bersatu denganmu." Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, bacaan ini sebenarnya menawarkan relasi lebih dalam kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semua, untuk bercerita dengan jujur, berdoa dengan jujur di hadapan Yesus. Karena kalau kita menjadi saudara-saudarinya Yesus, menjadi ibunya Yesus, menjadi orang-orang terdekat Yesus, kita mungkin bisa menipu orang lain ya, di luar maksudnya, orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi Tuhan Yesus tahu. Sehingga ajakannya dari bacaan ini adalah kita mau berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah, lagu cintanya yang saya ingat adalah seperti ini. Kalau tadi lagunya Lyodra ya, lagu-lagu anak muda zaman sekarang. Saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih lagu-lagu anak zaman sekarang. Cuma ini kebetulan aja kok pas lewat di beranda TikTok saya. Nah, saya lagi main TikTok, kok ada lagu ini. Ini lagunya Firsa Bestari, kalau nggak salah ya. Dia dia anak senja ya, jadi lagu-lagunya melo-melo gitu. Lagunya tuh seperti ini. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Itu lagunya sedih banget loh sebenarnya ya. Eh, Ketika ditanya ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, aku tuh cuma terluka. Aku udah terbiasa pura-pura tertawa. Tapi boleh nggak sekali saja aku menangis sebelum kembali aku membohongi diri. Itu sebenarnya stansa pertamanya. Tapi lagu ini menurut saya bisa bisa menjadi gambaran ketika seseorang berhadapan muka dengan Tuhan. Ketika ada seorang pribadi yang berusaha kuat ya di depan orang, tapi ketika dia masuk ke dalam ruang kudus Allah, topeng senyumnya itu harus dilepas. Kalau memang saat itu dia mau menangis, menangislah di hadapan Yesus, saudaramu ya. Kalau pada saat itu memang harus menangis, melepaskan beban, menunjukkan dirimu sebenarnya, ya sudah, tunjukkanlah di hadapan Yesus. Kalau selama ini kita pura-pura tersenyum, tapi di ruang kudus Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Kalau engkau bertanya misalnya, bolehkah sekali saja aku menangis? Boleh jawabannya. Silahkan menangis di hadapan Tuhan. Silahkan bicara dengan sejujur-jujurnya. Silahkan berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena mau kepada siapa lagi kita menunjukkan diri kita sebenar-benarnya. Kalau selama ini banyak orang berusaha kuat, berusaha tegar, mau nggak mau ya. Karena misalnya seorang orang tua yang harus tegar di hadapan anaknya, misalnya. Romo, aku itu sudah mati-matian untuk menghidupi anakku, misalnya. Aku mau menangis, tapi aku nggak bisa. Karena kalau aku nangis, anakku nanti ikut nangis. Atau kalau misalnya aku menangis, istriku nanti sedih. Oleh karena itu aku harus kuat, tegar di hadapan mereka. Tapi kita ini manusia ya. Kita harus punya ruang di mana kita menunjukkan kelemahan kita. Kalau di hadapan orang terdekat kita, istri misalnya, anak, atau ayah ya. Romo, aku nih generasi sandwich. Aku harus menghidupi orang tuaku, menghidupi adik-adikku, menghidupi anakku kalau aku punya. Aku harus tegar di hadapan mereka, aku harus terus tersenyum di hadapan mereka. Aku harus menangis di mana? Kalau kita tanya, kamu mau menangis di mana? Masuklah kepada ruang kudus Allah. Bicaralah kepada Yesus yang menjadi saudaramu itu. Yang menjadi pribadi yang paling mengenal engkau, pribadi yang paling mencintaimu. Menangislah di situ, lepaskanlah topeng senyummu, dan jadilah dirimu sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan mengajak kita untuk menjadi saudara-saudarinya. Kenapa? Supaya kita punya ruang kudus untuk bisa mencurahkan diri kita sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Lalu bagaimana caranya?
Caranya adalah kita mulai cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang, siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku. Syarat untuk masuk ruang intim dengan Tuhan adalah kita tahu kita melayani Tuhan, kita tahu kita hidup di dunia ini sebagai hamba Tuhan, hidup di dunia ini untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dengan melakukan itu, kita punya privilege, kita punya kesempatan untuk menjadi sahabat saudara-saudarinya Yesus, dan bersama Yesus di ruang kudusnya, kita bisa menjadi diri kita sesungguhnya, karena ia adalah pribadi yang paling dekat dalam hidup kita. Itu bacaan Injilnya, teman-teman ORK dan Bu Marita. Terima kasih Romo. Rasanya sungguh tepat sekali doa yang Romo ajarkan tadi. Kalau kita sedang sedih, sedang terpuruk, ya kita hanya bisa berdoa, Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Rasanya itu bisa juga menguatkan hati kita ya Romo ya. Iya. Romo, apakah menjadi seorang Katolik sudah menyatakan bahwa kita termasuk keluarga kerajaan Allah, Romo? Menjadi seorang Katolik itu kita diberi Roh Kudus dalam diri kita. Kita diangkat jadi anak Allah, kita punya materai sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi seperti halnya bangsa Israel, kita punya kehendak bebas. Kita mau nggak hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah? Mau nggak kita menerima cinta Tuhan? Atau jangan-jangan kita malah melempar mutiara kita kepada babi? Melempar mutiara kepada babi itu kan artinya babi nggak tahu betapa berharganya mutiara itu. Itu sama saja kita nggak tahu betapa berharganya tawaran menjadi anak-anak Tuhan, tawaran menjadi saudara-saudaranya Tuhan, tawaran menjadi warga kerajaan Allah yang sangat berharga. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ketika kita dibaptis, kita sudah dimeteraikan menjadi warga kerajaan Allah. Tapi lagi-lagi tawaran itu berlaku setiap harinya. Hari ini kamu mau nggak aku cintai? Hari ini kamu mau menerima nggak pengampunanku? Kadang ada orang Katolik yang pernah melakukan kesalahan begitu rupa di masa lalu, sampai dia memiliki pandangan terhadap dirinya begitu buruk. Romo, aku tuh begitu berdosa, aku sudah masuk ke dalam lumpur dosa yang tidak mungkin Tuhan mau menerimaku. Itu keliru. Karena mau seperti apapun kita ini anak-anak Tuhan, kita warga kerajaan Allah, kita saudara-saudarinya. Tuhan yang penuh dengan kerahiman dan kasih setia itu selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Justru karena kita lagi ada di dalam lumpur dosa, rahmat itu tersedia di depan kita. Dia hanya sejauh doa, sejauh kata Tuhan ampunilah aku, Yesus kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan engkau datang ke dalam sakramen tobat kalau memang itu diperlukan, lalu hiduplah, jangan berbuat dosa lagi, pergilah dengan hati yang damai. Jadi menerima cinta Tuhan itu menerima kerahimannya, menerima pengampunannya, mau dicintai Tuhan setiap harinya. Setiap harinya Tuhan menawarkan kepada kita, apakah kita mau menerima cintanya atau tidak. Begitu teman-teman ORK yang terkasih dan Bu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan dari bacaan Injil ini untuk sahabat Oase Rohani Katolik? Iya, teman-temanku yang baik, teman-teman ORK, tadi saya sudah menyampaikan pesan-pesannya bahwa pertama, ketika kita mau jadi saudara-saudaranya Tuhan, kita harus tahu dulu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dahulukanlah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, kita menjadi saudara-saudarinya Yesus. Dengan demikian, kita punya privilege untuk berdoa dengan jujur di hadapannya. Kalau selama ini kita nggak punya tempat untuk menjadi diri sesungguhnya, di hadapan Yesuslah kita menjadi diri kita sebenar-benarnya, dan itu akan menjadikan kita pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang semakin bergembira setiap harinya, semakin bersyukur, dan semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diocesan Albertus Adiwinanto Widyasworo dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum.
Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Wenan. Silahkan Romo. Teman-teman yang baik, Bu Marita terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, kami senantiasa mengucap syukur karena hari ini pula Engkau meneguhkan kami melalui firman-Firman-Mu. Tuhan, semoga kami senantiasa terus-menerus menerima cinta-Mu dari hari ke hari, mau menerima kerahiman-Mu, mau mengampuni diri sendiri, mau melihat kami, diri kami sebagai citra anak-anak Allah dan warga kerajaan-Mu. Semoga hari ini pun kami menerima tawaran-Mu untuk Engkau cintai secara utuh. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu untuk sahabat-sahabat ORK terkasih yang menyaksikan siaran ORK pada hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.